Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mata Huo Yuha bersinar dan kekuatan spiritualnya terangkat maksimal. Pada saat berikutnya, meriam di bahunya bergetar dan melepaskan pilar cahaya emas yang kuat yang memiliki diameter lebih dari 10 meter. Cahaya putih dan cahaya keemasan sepertinya langsung melebur di udara. Meskipun sinar emas tampak pucat dibandingkan dengan bola raksasa cahaya putih, entah bagaimana itu bisa menghentikan bola di jalurnya. Setelah itu, lapisan cahaya keemasan terbentuk pada bola cahaya putih. Setelah melihat itu, Legend Jiwa Sekte Tang bersorak penuh kemenangan. Huo Yuhao melakukan aksi melempar dengan tangannya dan bola cahaya putih melayang jauh kembali ke kota bercahaya. Ini adalah kekuatan meriam pemandu, salah satu alat jiwa serangan terkait yang dimiliki Legend Jiwa Sekte Tang. Meriam yang kuat ini biasanya digunakan untuk menangani peluru meriam jiwa stasioner tingkat atas yang ditembakkan oleh musuh. Namun kali ini Huo Yuhao menggunakannya untuk melawan alat jiwa serangan musuh. Peluru meriam pemandu tidak memiliki kekuatan serangan, sebaliknya itu menggunakan cara yang paling lembut dan fleksibel untuk melawan kekuatan jiwa dalam serangan musuh. Hanya setelah bola cahaya putih yang menakutkan dikirim ke kota bercahaya, Huo Yuhao akhirnya bisa melihat kerusakan di bawahnya. Dari atas dia bisa melihat jumlah energi destruktif yang gila di bola cahaya putih yang telah diluncurkan kota bercahaya ke arah mereka. Ada kawah besar yang dalamnya lebih dari 200 meter dan lebar 1000 meter. Semuanya hilang kecuali sepetak kecil tanah yang dilindungi pertahanan terkait dari Sekte Tang. Ayo pergi! Huo Yuhao melambaikan tangannya dan membawa 200 instru jiwa bersamanya. Pada saat yang sama 18 gerbang spektral ditutup. Semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Setelah naik tinggi ke langit dengan sisa Legend Jiwa Sekte Tang, Huo Yuhao dan yang lainnya akhirnya keluar dari jangkauan serangan area penyebaran alat jiwa kota bercahaya. Jika sebelumnya dia memilih untuk mundur melalui gerbang spektral, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri sebelum bola cahaya putih kedua mendarat di atas mereka. Sementara itu, masalah terbesar di kota bercahaya adalah mereka tidak memiliki pasukan instru jiwa yang kuat yang bisa mengejar Huo Yuhao dan timnya. Meskipun Legend Instru Jiwa Sekte Tang lebih lemah dari Legend Instru Jiwa Kekaisaran Ryu, itu jauh lebih unggul daripada Legend Instru Jiwa normal. Selain itu, sebagian besar alat jiwa pengintai udara mereka sudah hancur. Tanpa kemampuan pengintai, mereka tidak akan bisa mengejar Huo Yuhao dan timnya secara efektif. Oleh karena itu, Huo Yuhao dapat meyakinkan BB untuk membiarkannya tinggal di belakang setelah menyebutkan bagaimana Legend Instru Jiwa dari Kekaisaran Ryu tidak hadir. Ini karena Legend Instru Jiwa Sekte Tang hanya bisa mundur dengan aman jika Huo Yuhao tetap tinggal bersama mereka. Saat bola cahaya putih yang menakutkan menuju kembali ke kota bercahaya, Huo Yuhao percaya bahwa kekuatannya pasti bisa menyaingi peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Daerah penyebaran alat jiwa dalam Kekaisaran Ryu juga pasti salah satu daerah penyebaran terkuat yang pernah dia lihat. Jika mainan ini mendarat di dalam kota, pada saat ini pilar cahaya putih lainnya melonjak ke langit. Itu menembak ke arah bola cahaya putih yang menuju ke kota bercahaya. Ledakan keras bisa terdengar dari jauh di langit. Sekali lagi, seluruh langit berubah menjadi putih cerah. Kali ini kota bercahaya diterangi oleh ledakan. Sayang sekali. Huo Yuhao menghela nafas saat dia menggelengkan kepalanya. Mereka masih belum bisa memberikan pukulan yang lebih besar ke kota bercahaya. Namun, setelah pukulan ini mereka sekarang punya cukup waktu untuk mundur tanpa alat jiwa pengintai udara untuk menguji mereka. Legend Instru Jiwa dari Sekte Tang mampu mundur dengan cepat tanpa ancaman dari daerah penyebaran alat jiwa dalam kota bercahaya. Namun, masih mungkin bagi mereka untuk dikejar oleh instru jiwa tingkat tinggi. Namun, selain memandu bola putih pergi, peluru meriam pemandu mungkin akan menghalangi instru jiwa yang lebih kuat untuk melakukannya. Bahkan jika musuh adalah instru jiwa kelas 9 tingkat tinggi atau bahkan Dewa Kematian Dolo sendiri, dia harus mempertimbangkan apakah kemampuannya sendiri cukup untuk menghadapi pasukan instru jiwa yang kuat yang dapat menggunakan formasi yang terkait alat jiwa serangan. Huo Yuhao berpegangan pada Tang Wutong saat mereka meningkatkan ketinggian mereka. Dia telah memerintahkan 200 instru jiwa untuk terbang ke kejauhan. Sementara mereka berdua akan menyapu di belakang mereka. Huo Yuhao merilis deteksi spiritualnya ke segala arah
Yang mengawasi situasi kota bercahaya, dia ingin memastikan bahwa tidak ada yang mengejar mereka. Yang benar adalah bahwa tabrakan ketinggian yang menakutkan sebelumnya telah merilis gelombang kejut yang kuat. Meskipun posisi ledakan itu tidak berada di dalam interior kota bercahaya, gelombang kejutnya cukup banyak membuat mustahil bagi siapapun untuk terbang keluar dari kota. Bahkan jika seseorang ingin mengejar mereka, dia akan terhalang karena alasan keamanan. Selain itu, semua laju pertahanan udara yang baru saja naik ke langit juga hancur oleh ledakan besar. Pada dasarnya, tidak ada yang tersisa dari mereka. Hampir mustahil bagi mereka untuk memantau gerakan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Baru sekarang Huo Yuhao akhirnya menghela nafas lega. Setelah itu, dia memegang tangan Tang Wutong saat mereka mengejar Lei Qun dari Sekte Tang di depan mereka. Setelah terbang hampir 50 km dan melakukan banyak belokan yang disengaja untuk menghilangkan alat pengintai atau pasukan yang mungkin mengikuti mereka, Huo Yuhao membawa mereka semua kembali ke hutan. Meskipun dia berjuang dengan kelelahan spiritual, dia mengulangi mantra untuk membuka gerbang spektral, namun karena ia secara spiritual tidak mampu membuka 9 gerbang, dia hanya dapat membuka 3 pintu untuk mereka masuk dengan bantuan Lia. Setelah itu, Legiun Jiwa dari Sekte Tang bersama dengan Tang Wutong serta Huo Yuhao mengalir ke Demi-Plane Spektral. Meskipun mereka tidak kehilangan satupun, dalam pertempuran besar ini mereka semua sangat membutuhkan istirahat. Warna-warna cerah di atas kota bercahaya bertahan selama 10 menit sebelum langit mulai gelap lagi. Namun, seluruh kota telah mengalami histeria massal. Meskipun tidak ada banyak korban sipil, semua orang terbebas dari status mereka terbangun oleh keributan besar di atas rumah mereka. Meskipun mereka tidak lagi tidur, tidak ada yang berani meninggalkan rumah. Sebagian besar dari mereka hanya melihat kejadian yang sedang berlangsung dari jendela. Karenanya mereka dapat melihat banyak pemandangan mistis yang terjadi di langit di atas mereka. Selain itu, mereka mendengar banyak ledakan yang menakutkan. Yang paling penting, mereka menyaksikan ledakan besar ke arah istana. Semakin dekat seseorang tinggal di istana, semakin tinggi status yang biasanya dimiliki seseorang. Meskipun istana tidak mengizinkan bangunan tingkat tinggi di dekat pekarangannya, ledakan itu masih terlihat dari kejauhan. Melihat peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 yang menyeramkan menembus lapisan pertahanan istana sebelum menyerang area inti istana mengejutkan semua orang yang berhasil melihatnya. Istana itu bukanlah sembarang tempat lain di dalam kota bercahaya. Itu adalah inti dari seluruh kekaisaran Ryu. Meskipun Su Tianran baru saja naik tahta belum lama ini, ia mampu membawa kemajuan besar ke seluruh kekaisaran saat dia menaklukkan sebagian besar kekaisaran Tianhun. Bahkan reputasinya sangat tinggi setelah baru-baru ini dinyatakan bahwa kekaisaran Tianhun telah jatuh ke tangan kekaisaran Ryu. Dia sudah dinobatkan sebagai pemimpin suci generasi ini. Namun reputasinya pasti akan mendapat pukulan besar karena apa yang terjadi baru-baru ini. Bahkan tidak ada yang tahu apakah pemimpin mereka masih hidup. Bagaimana orang bisa tidur tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi di istana? Itu pasti akan menjadi malam yang tak bisa tidur untuk semua orang di kota bercahaya. Alarm yang tak dihitung jumlahnya, suara ledakan dan suara manusia bisa terdengar di mana-mana di dalam kota bercahaya. Mereka semakin diperparah oleh cahaya berantakan yang berasal dari alat jiwa yang berbeda saat pecahan dan pecahan jatuh dari langit. Kota nomor 1 di dunia telah berubah menjadi berantakan. Dampak buruk yang ditinggalkan Huo Yuhao dan timnya di kota bercahaya jauh melebihi kehancuran yang sebenarnya mereka alami. Di istana kekaisaran Ryu, Su Tianran sepucat kematian. Selain amarah di matanya, dia sangat mirip dengan orang mati. Ini mungkin kemunduran terbesar sejak naik tahta. Su Tianran tidak pernah menyangka bahwa dia seorang kaisar kekaisaran dengan alat jiwa terkuat akan langsung diserang oleh alat jiwa dari istananya sendiri. Peluru meriam jiwa stasioner telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Kemampuan penetrasi yang kuat tidak tertandingi oleh salah satu alat jiwa kelas 9 dalam kekaisaran Ryu. Meskipun kekuatan keseluruhannya tidak terlalu kuat, ia akan menduga bahwa meriam itu dirancang khusus untuk melawan penghalang pertahanan terkait dari kekaisaran Ryu. Su Tianran yakin bahwa tidak ada penghalang pertahanan terkait di istana yang bisa menghalangi serangan itu. Dengan kata lain, jika Huo Yuhao dan kelompoknya memiliki jumlah peluru yang cukup, mereka akan dapat menghancurkan seluruh kekaisaran Ryu. Itu adalah prospek yang menakutkan baginya untuk difikirkan. Jika jenis meriam jiwa stasioner semacam itu tidak ditemukan oleh kekaisaran Ryu, itu pasti berasal dari salah satu dari 3 kekaisaran asli. Namun, sejak kapan mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi alat jiwa yang begitu kuat?
Ye Sisui yang mengenakan jubah hitam panjang berdiri di samping Su Tianran. Karena dia juga tinggal di dalam istana, dia dapat bereaksi segera setelah ledakan, namun karena dia tidak tinggal di area inti istana, dia tidak mengalami cedera langsung akibat ledakan. Dia memilih untuk tetap tinggal di belakang untuk melindungi Su Tianran daripada mengejar musuh, karena tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan kaisar. Saat Su Tianran mulai mendapatkan kendali lebih besar atas kekaisaran Ye Sisui, menyadari bahwa dia mulai kehilangan kendali atas kekaisaran, kekuatannya meningkat terus dan kekaisaran Ryu tampaknya jauh lebih sulit daripada yang dia pikirkan. Namun dalam keadaan seperti itu, Ye Sisui hanya bisa membiarkan gereja Roh Kudus berkembang dengan cara ini. Pada akhirnya Su Tianran hampir seperti muridnya, dan setidaknya untuk saat ini pendukung gereja Roh Kudus yang paling ambisius dalam keluarga kekaisaran, sangat penting untuk melindungi hidupnya sekarang. Ketika kekaisaran Ryu akan berperang dengan kekaisaran lain, jika dia entah bagaimana mati selama waktu itu, tidak akan ada jaminan bahwa penggantinya akan mendukung gereja Roh Kudus dengan cara yang sama. Ye Sisui awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mengendalikan segalanya, namun dia mulai meragukan dirinya sendiri. Setelah menyaksikan alat jiwa terbaru yang dikembangkan Kekaisaran Ryu, ia mulai takut pada kekuatan yang mereka perlihatkan. Dia juga tidak percaya diri melawan seluruh legiun instru jiwa Kekaisaran Ryu. Penting untuk dicatat bahwa legiun instru jiwa Kekaisaran Ryu hanya menerima perintah dari kaisar sendiri. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra dari beberapa perspektif, Ye Sisui memutuskan untuk sepenuhnya mendukung Su Tianran. Pada saat yang sama, dia akan mencoba mencari cara bagaimana memberikan pengaruh yang lebih besar pada Kekaisaran Ryu. Karena itu, dia tidak mengejar Wu Yuhao dan kelompoknya. Su Tianran terbatu keras saat dia memuntahkan seteguk cairan merah. Para pelayan di sisinya segera menyerahkan handuk bersih kepadanya. Su Tianran mengungkapkan ekspresi frustasi di wajahnya saat dia melemparkan handuk ke samping dengan marah. Alih-alih menggunakan handuk, ia menyeka mulutnya dengan marah dengan punggung tangannya. Sebenarnya Su Tianran sangat berbakat dalam kultivasi, namun dia sangat terpengaruh setelah insiden yang sangat tragis. Ketika dia muda, dia kehilangan kakinya saat mencoba merebut tahta dari saudara-saudaranya. Pada saat itu, ia kehilangan banyak darah dan vitalitas. Karena itu, ia hanya bisa mencapai pangkat Feng Hao Dolo setelah menggunakan segala macam ramuan obat tingkat atas. Namun kemampuannya yang sebenarnya masih sedikit di bawah dari Feng Hao Dolo sebelumnya. Ketika Dubushi mengorbankan hidupnya untuk melakukan pukulan mematikan terhadapnya, Su Tianran mengalami cedera yang sangat serius. Meskipun dia telah menjalani terapi dan semua jenis pelatihan, dia tidak dapat sepenuhnya pulih dari cedera. Sekarang dia diserang oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Itu benar-benar serangkaian peristiwa malang baginya. Saat luka-lukanya menumpuk, asal-usul jiwa, bela diri, dan kekuatan spiritualnya hanya bisa pulih melalui istirahat dan pengkondisian yang berkepanjangan. Meskipun dia telah mencoba menjalani terapi dengan bantuan Masroh tipe penyembuhan, efeknya tidak terlalu menjanjikan. Selain itu, kehilangan kedua kakinya telah sangat membebani tubuhnya dan akan menunda segala bentuk pemulihan. Tabib istana takut untuk mengatakan yang sebenarnya, namun Ye Sisui telah memberitahunya bahwa bahkan dengan dukungan ramuan terbaik di seluruh dunia, dia hanya bisa bertahan hidup selama 50 tahun lagi. Karena dia saat ini berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, dia paling banyak bisa hidup sampai 100 tahun. Ini terlalu pendek untuk seorang kaisar yang telah mencapai pangkat Feng Hao Dolo. Bagaimana bisa Su Tianran dalam suasana hati yang baik dalam keadaan seperti itu? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.